uh, tergantung dari bagaimana lingkungan kita, ya. Bergaulnya sama si B dan si C ini tuh kayak bukan mengarah ke arah yang positif. Pergaulan itu sebenarnya sih interaksi, ya. Adanya interaksi antara satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Cukup Cakap, kembali lagi di Cukup Cakap karena kurang cukup kalau belum cakap-cakap. Halo, kenalin, namaku Devi Nur Izati yang kali ini bakal nemenin kalian buat berbincang-bincang. Yang pastinya aku tidak sendirian nih. Kali ini kita datangan tamu spesial yang pastinya tidak asing lagi buat kalian. Langsung saja kita sambut Bunda Davika Sukmawati. Oke, assalamualaikum Sobat Cukup Cakap. Nah, Bun, apa kabar nih? Alhamdulillah harus sehat ya Devi ya. Harus sehat dong Bun. Apalagi di pandemi kayak gini kan harus menerapkan hidup yang sehat. Betul. Nah, langsung aja nih Bun, Devi mau ngobrolin sama Bunda tentang persoalan yang lagi memaraknya di kalangan remaja nih Bun. Sebelumnya Devi ambil salah satu contoh nih. Ada temannya Devi, anggap saja si A. Kemudian ada dua temannya lagi, si B dan si C. Nah, si A ini sebenarnya dia itu anak pendiam nih Bun. Kemudian setelah berteman dengan si B sama si C ini, anak ini tuh bergaulnya sama si B dan si C ini tuh kayak bukan mengarah ke arah yang positif, mengarah ke hal yang negatif. Contohnya suka berbohong, suka pulang malam, suka berkata kotor, suka melawan orang tua, bahkan itu termasuk pergaulan kayak gimana sih Bun? Apalagi si B sama si C ini kayaknya teman yang toksik deh buat si A ini. Oke. Sebenarnya Devi tadi sudah menyampaikan ya kalau pergaulannya ini pergaulan yang toksik ya, pergaulan yang nggak sehat, dimana dua lawan satu. Dia ini kan anaknya pendiam yang tergolong tidak berdaya mungkin ya, mau menolak itu nggak bisa, tapi mau bagaimana, ini temannya. Nah, ini tergolong dengan pergaulan yang tidak sehat, Dev. Jadi kalau bisa sih si A ini sudah harus mulai memilah dan memilih nih temannya karena dilihat tidak sehat, dan saya merasa si A merasa udah nggak bisa melanjutkan pergaulan dengan si B dan C. Kalau menurut saya harus mulai dihindari sedikit demi sedikit. Harus dihindari ya teman-teman yang kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal pergaulan yang toksik atau bisa dibilang pergaulan bebas ya Bun, itu menurut Bunda itu bagaimana ya? Oke, pergaulan toksik atau pergaulan bebas ya. Ini kita bahas pergaulan dulu. Nah, pergaulan itu sebenarnya sih interaksi ya. Adanya interaksi antara satu orang dengan orang yang lainnya atau interaksi antar orang dengan kelompok. Itu pergaulan namanya. Nah, kalau bebas itu tidak ada ikatan. Lepas dari yang namanya ikatan, lepas dari yang namanya kewajiban, bahkan lepas dari yang namanya norma, baik itu norma agama maupun norma kesusilaan. Nah, kalau misalnya digabungin nih pergaulan bebas berarti adanya interaksi antar individu atau individu dengan kelompok yang itu sampai membawa kita lepas dari norma agama, lepas dari norma kesusilaan ya. Jadi pergaulan yang lepas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan norma. Itu sih kalau menurut saya pergaulan bebas itu, Dev. Bisa dibilang pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang lepas atau bisa dibilang menyimpang dari agama, norma dan sebagainya. Betul, memang pergaulan bebas itu termasuk salah satu dari bentuk penyimpangan. Iya. Ya, jadi pergaulan yang perilaku yang menyimpang. Kenapa ya Bun, kok biasanya tuh pergaulan kayak gitu selalu selalu datang di kalangan remaja? Selalu aja. Sebetulnya nggak selalu datang di kalangan remaja sih, tapi tergantung dari bagaimana lingkungan kita ya. Apalagi zaman sekarang ya, pergaulan bebas itu sebenarnya nggak hanya menyerang kaum remaja, anak-anak pun itu kan sudah mulai ya. Kalau misalnya Devi lihat di jalan-jalan itu kan
anak yang pakai kaos hitam-hitam ya, anak yang pakai kaos hitam-hitam itu kan ya, anak pang itu kan bukan hanya anak remaja sekarang. Kalau saya lihat itu anak kecil-kecil itu juga mereka sudah mulai mau masuk ke dalam lingkaran pergaulan bebas itu ya. Jadi kenapa ya? Karena satu, banyak faktor sebetulnya Devi. Yang pertama jelas karena diri kita sendiri ya. Mungkin karena diri kita itu kurang iman, kurang iman sehingga membuat pergaulan kita tidak aman. Jadi karena kita kurang iman itu kan akhirnya ya kita ikut-ikutan dengan adanya teman kita, apalagi teman kita yang dekat dengan kita yang mungkin itu bisa menjerumuskan kita ya. Jadi akhirnya kalau anak seusia kecil sampai remaja itu kan yang paling sering dilakukan itu kan mengikuti ketika temannya berbuat yang tidak baik ya dia akan mengikuti yang tidak baik. Begitu pula sebaliknya, ketika temannya itu berbuat yang baik, nah kalau lingkungannya itu nggak toksik nih, itu bisa dia menjadi pribadi yang baik. Nah jadi kenapa pergaulan bebas itu menghinggapi anak-anak sampai remaja? Satu tadi ya, karena kurangnya iman, kemudian kurangnya rasa percaya diri. Ya, bisa jadi anak-anak yang tidak percaya diri ini kan akhirnya dengan teman-teman yang mungkin dalam tanda kutip ya, akhirnya dia jadi bisa lebih percaya diri. Oh kamu pakai ini aja loh, jadi biar bisa lebih percaya diri. Nah bisa jadi seperti itu, dan itu nyambung ke lingkungan. Bagaimana lingkungan dia di sekitarnya. Kalau misalnya lingkungannya dia itu tidak bagus dan dia tadi imannya nggak bagus, dia tidak percaya diri, maka dia akan mudah terpengaruh dengan apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Ditambah dengan mohon maaf misalnya ada yang keluarganya ini kondisinya juga tidak mendukung dia ya. Kurangnya perhatian. Anak-anak seusia kalian ini kan sangat suka untuk diperhatikan ya. Nah, butuh perhatian ya. Jadi kalau misalnya dari keluarga itu nggak ada yang perhatian, itu pasti kita nyari perhatian ke orang lain. Ya nggak tahu itu temannya, nggak tahu itu tetangganya atau siapa. Nah kadang orang-orang yang tidak baik ya, teman-teman yang tidak baik ini yang memanfaatkan ketika kita butuh perhatian, itu akhirnya dimanfaatkan. Atau ya kita yang akhirnya merasa nyaman karena teman kita, lingkungan kita ini lebih perhatian kepada kita dibanding dengan keluarga kita. Akhirnya karena saya sudah nyaman nih, Devi udah nyaman dengan si A, si B, akhirnya apa yang dilakukan sama si A sama si B itu Devi anggap itu sebuah kebenaran. Walaupun itu mungkin salah atau agak menyimpang. Jadi kayak kita tuh harus percaya diri sama diri kita, harus yakin. Terus yang penting tuh imannya harus kuat. Kita harus yakin punya Allah yang ngelindungin kita gitu loh, apapun dan dimanapun tentunya. Betul. Terus lanjut nih Bun, apa sih dampak bagi yang anak-anak yang seperti itu yang terjerumus ke pergaulan bebas? Tuh dampaknya Bun. Dampak anak yang terjerumus ke pergaulan bebas jelas yang sebenarnya ada beberapa dampak sih Dev. Ada mulai dari dia karena pergaulannya bebas, jadi otomatis perlakuannya pun juga tidak baik. Dia sikapnya, tindak tanduknya, perilakunya itu juga tidak baik karena terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Kemudian dari segi fashion, segi fashion mungkin bisa jadi yang perempuan ini yang perempuan itu akhirnya menggunakan baju ya asal-asalan. Bisa jadi pakai pakaian yang terbuka ya, karena padahal itu dianggap awalnya tertutup. Awalnya tertutup, tapi karena dianggap itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Nah, akhirnya ya dia enjoy aja dengan pakai pakaian seperti terbuka itu, walaupun ada temen laki di sekitarnya, ada orang laki di sekitarnya, tapi jadi kalau tadi saya bilang kurang percaya diri, akhirnya dia mungkin jadi percaya diri melakukan kesalahan.
percaya diri melakukan kesalahan. Jadi nggak malu kalau pakaiannya udah jelas-jelas pakaiannya nggak lengkap, pakaiannya sobek sana sini, tapi dia masih pede aja untuk pakai. Padahal itu salah. Padahal itu salah ya. Jadi itu merupakan salah satu dampak. Kemudian kadang itu juga gampang gelisah ya anaknya, itu gampang gelisah, gampang bingung karena sejujurnya mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Ya, sejujurnya mereka sendiri itu kan agak berontak ya, artinya mereka juga agak berkecamuk ini di hati. Nggak sinkron antara apa yang saya lakukan dengan apa yang saya pikirkan. Sebetulnya seperti itu ya. Jadi karena mereka tahu kalau apa yang mereka lakukan itu salah, jadi kadang ada kegelisahan. Jadi hari-hari mereka itu juga dipenuhi dengan kegelisahan, dipenuhi dengan keresahan. Ada yang seperti itu, Dev. Ada juga yang mungkin akhirnya berdampak ke kalau anak sekolah ya, jadi malas belajar, maunya main aja. Kalau diajak sama temennya main, semangat. Apalagi diajak keluar gitu ya, jadi semangat dia. Karena kan mungkin awalnya pergaulan bebas ini nggak langsung ke seks bebas ya, tapi kan bisa jadi karena mulai dari mereka prosesnya. Iya, ada prosesnya, mulai dari mereka itu ikut-ikutan balap liar. Kan bisa juga jadi ikut-ikutan balap liar. Jadi mereka kalau misalnya diajak malam-malam, diajak sama temennya untuk balap liar, semangat. Nah, jadi bisa jadi seperti itu. Tapi ketika dikembalikan lagi mereka sebagai pelajar pagi yang harusnya sekolah, harusnya belajar, mereka nggak mau. Ya, mereka malas untuk belajar. Dan bisa jadi juga dampak yang lainnya yang misalnya ini yang perekonomiannya tidak bagus, itu dia bagaimana caranya dia menghalalkan segala cara supaya bisa mendapatkan uang. Karena kan pergaulan bebas itu nggak butuh uang sedikit juga kan. Ya, jadi kan ada harus beli apa, itu kan juga butuh uang. Baik dia yang perekonomiannya di bawah maupun perekonomiannya yang tinggi sekalipun selalu butuh. Jadi nggak mungkin juga orang tuanya itu kan mengizinkan dia. Nah bisa jadi nanti akhirnya dia bisa menggunakan segala cara supaya bisa pakai uang, supaya bisa dapat uang untuk ya memenuhi kebutuhan dia, untuk ya tadi melakukan hal-hal yang tidak baik yang ada kaitannya dengan pergaulan bebas. Jadi kayak dampaknya tuh besar banget ya Bun. Nggak selamanya tentang pergaulan bebas itu tentang seks bebas gitu. Nggak selalu yang seperti itu. Ada proses tahapan-tahapannya. Terus kalau udah kayak gini ya Bun ya, kan banyak sekali ya remaja yang udah terjerumus ke pergaulan bebas. Ini sekarang kita ngomong seorang peran orang tua yang anaknya sekarang sedang mengalami pergaulan bebas. Apa sih Bun peran orang tua gitu? Peran orang tua seperti yang tadi saya sampaikan ya Dev ya. Orang tua, keluarga itu seharusnya memang stay berada di dekat kita ya. Harusnya seperti itu. Sesibuk apapun orang tua, seberat apapun pekerjaan orang tua, itu seharusnya memang tetap mengontrol bagaimana kondisi bergaulnya anak-anak, belajarnya anak-anak. Dan orang tua zaman dulu dengan orang tua zaman sekarang itu jelas berbeda. Karena Rasulullah aja sudah menyampaikan ya, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nggak bisa kalau saya mendidik anak saya sama seperti dulu orang tua saya mendidik saya. Berbeda karena saya dulu dengan anak saya sekarang itu pasti beda. Ya, jadi cara-cara yang dilakukan juga harus sesuai dengan zaman yang sekarang. Tapi tetap orang tua tetaplah orang tua. Tetap orang tua itu adalah orang yang harus kita hormati. Orang yang harus ada wibawanya di depan anak-anak. Karena kalau misalnya orang tua ini, ada kan yang bilang bahwa orang tua itu harus jadi seperti teman. Nah, harus seperti teman. Oke, saya sepakat orang tua harus menjadi teman bagi anak-anak. Tapi tetap harus ada sekat. Harus ada pemisah antara anak dengan orang tua supaya
anak itu walaupun menganggap orang tua sebagai temannya tapi tetap hormat. Tidak melewati batas. Tidak melewati batas, karena kalau melewati batas akhirnya ya begitu, karena banyak juga yang salah kaprah ya. Jadi ini orang tuaku kayak temanku sendiri, jadi akhirnya ya tadi jadi kebablasan ngomongnya sesama antara anak dengan orang tua itu bahasa Jawanya ngoko, kasar. Bahasa Jawa yang kasar. Nah, kalau bisa tetap harus ada batas, tetap harus ada sekat. Dan kenapa harus menjadi teman? Memang ya supaya anak itu berani untuk bercerita. Apalagi zaman kalian ini kan zamannya media sosial itu sangat gencar ya, berkembang pesat ya. Jadi anak itu lebih nyaman bercerita dengan teman, bercerita dengan medsosnya ya, gitu, dibanding pacarnya dengan betul, dibanding dengan orang tuanya. Nah, ketika dia sudah tidak nyaman dengan orang tuanya, nah maka pergaulan atau lingkungan luar yang tidak baik ini akan lebih cepat masuknya kepada si anak kalau misalnya tidak ada pendampingan dari orang tua. Jadi orang tua itu harus menganggap anaknya seperti layangan. Jangan sampai jadi layangan putus. Nah, ya, jadi harus ditarik ulur. Jadi ketika anaknya ini agak butuh kita ulur, ya bolehlah kita ulur. Tapi ketika udah stop, nak, kamu harus kembali nih. Nah, itu harus ditarik. Nah, jadi jangan sampai diulur terus sampai akhirnya jadi layangan putus tadi ya. Jadi memang layangan putus. Jadi akhirnya kan yang menyesalkan juga orang tua ya. Jadi memang peran orang tua itu sangat penting di pergaulan anak-anak ya, mulai dari zaman dulu sampai sekarang ya, supaya bagaimana bisa tetap memantau bagaimana anaknya ketika ada dirasa perilaku anaknya ada yang berubah. Nah, mungkin kan dulu perasaan anakku SMP nggak begini deh. Nah, SMA, nah ketika sudah ada merasakan perubahan itu harus mulai peka. Harus mulai peka. Apa yang harus dilakukan orang tua supaya bisa menggali, kenapa ya anaknya ini kok berubah. Nah, kayak gitu sih kalau dilihat dari sisi orang tua, Dev. Iya, perannya sangat penting sekali ya orang tua ini. Apalagi kan orang tua itu orang yang paling dekat sama anaknya gitu. Betul. Ya, ikatan batin segala macam. Betul. Ini tapi yang penting bukan di orang tuanya, anak-anak itu juga harus memposisikan orang tuanya, karena mungkin seusia kalian itu lebih nyaman tadi ya, nyaman berteman, lebih nyaman ngobrol dengan temannya. Nah, kalian jangan malu, jangan sungkan untuk bercerita apapun kepada orang tua kalian, karena ya larinya nanti ketika kalian ada masalah pasti nggak akan jauh-jauh dari keluarga, nggak jauh-jauh dari orang tua. Tahu ujung-ujungnya nanti ke orang tuanya. Betul, karena kan orang tua yang bertanggung jawab pada kita, bukan teman kita. Teman kita mungkin hanya kalau kita nangis ada, tapi kalau setelah itu solusinya gimana ya nggak tahu, dikembalikan lagi ke orang tua kita. Pastinya seperti itu. Itu juga ya Bun, sifat orang tua itu kan juga beda-beda. Ada orang tua yang kayak ya udah dibiarin aja wes, yang penting anakku bahagia. Tapi ada juga yang orang tua itu posesif banget. Itu kayak gimana Bun? Kalau menghadapi orang tua yang seperti itu berarti kita sekarang posisinya berada di kita ya. Bagaimana caranya kita menghadapi orang tua yang seperti itu. Makanya awal dasarnya itu kan dari iman tadi ya. Iman. Ketika kita itu sudah punya iman yang cukup ya, ketika kita sudah punya iman yang cukup, maka ketika ada godaan, ketika ada hambatan, itu kan kita akan larinya ke hal-hal yang positif. Ya, larinya coba untuk mencari hal-hal yang positif. Jangan akhirnya malah mencari hal-hal yang negatif. Sudah maaf mungkin orang tuanya wis posesif, kemudian kitanya itu juga sudah agak males ya dengan saya nggak suka dengan orang tua yang begini. Nah, akhirnya kita melakukan hal-hal yang negatif. Nah, kalau seperti itu ya malah nggak jadi, nanti kitanya malah jadinya ya tadi ketemunya ke pergaulan yang tidak baik. Gitu. Lebih ke kembali ke itu dan positive thinking dan kembali lagi ke tentang keimanan tadi. Kita, betul. Wah. Terus ini pertanyaan yang terakhir sih Bun, apa sih kita ya sebagai remaja khususnya
menghindarkan diri ataupun bersikap atau beretika dalam bergaul supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan toksik atau pergaulan bebas. Sikap nih Bun, bergaul. Oke, sikap ya. Sikap kita sebagai sebagai remaja supaya bisa menjadi sikap yang baik ya. Kita memang harus mencari figur ya, harus mencari contoh yang baik pula. Contoh yang baik pula. Saat ini banyak tontonan televisi itu yang kalau menurut saya lebih banyak nggak baiknya daripada yang baik ya. Banyak yang negatifnya. Banyak negatifnya ya. Jadi kita harus milih ya. Kita harus kalian kan udah dewasa ya, udah remaja ke dewasa. Jadi kan sudah tahu nih mana yang harus dipilih, mana yang tidak harus dipilih. Jadi ketika tontonan kita, kalau kalian mungkin kalau misalnya nggak di TV, mungkin di medsos ya, nggak tahu itu cari di Twitter, cari di IG, cari di apa. Nah kalau itu kalian rasa memang tidak bagus bagi diri kita, ya sebaiknya dihindari. Ya sebaiknya dihindari. Lakukan hal-hal yang positif ya. Sekolah ini, Semamda ini punya perpustakaan. Nah jadi lebih ke itu aja, lebih ke lakukan hal yang positif seperti literasi ya, membaca buku, karena kalau buku itu insya Allah referensinya pasti jelas, pasti benar ya. Kalau buku itu referensinya ada sumber-sumbernya yang betul jelas juga. Jadi lebih ke arah yang situ. Kemudian jujur pada diri kita sendiri, sendiri. Kalau misalnya memang kita merasa anak ini, orang ini itu tidak baik pada diri kita dan kita tidak bisa, aduh saya nggak bisa nih meneruskan berteman dengan dia, ya lebih baik kita hindari. Lebih baik dihindari. Kalau misalnya kalian masih merasa, oh saya bisa kontrol diri saya, bolehlah kalau bisa jadi orang yang bisa merubah mereka. Tapi kalau ternyata dilihat oh nggak bisa, ya berarti mending dihindari aja. Kayak ngefilter diri aja. Iya, betul. Milah-milah ini teman baik apa buruk. Betul, kalau misalnya dirasa itu sudah orang yang tidak baik, teman yang tidak baik, ya kalau menurut saya udah mending dihindari aja. Jadi kemudian memperbaiki cara pandang. Memperbaiki cara pandang. Lebih ke positive thinking. Selalu berpositif thinking. Selalu berpositif thinking, karena kan sekarang kan kalian mungkin lebih banyak negatif thinkingnya ya daripada overthinking, insecure. Nanti kelihatan temen sedikit, aduh kayak gimana ya, malu-malu gitu. Nah itu akhirnya malah membuat diri kita jadi nggak percaya diri dan bingung kita harus ngapain, kita mau ngapain gitu loh. Jadi rubah mindset kita supaya mindset kita itu menjadi mindset yang sehat. Mindset yang sehat. Jadi itu, dan pilih teman, pilih lingkungan. Nah kalau misalnya kita secara nggak langsung kita berada di lingkungan yang seperti itu Bun, nah itu kan kita juga bisa untuk melakukan hal-hal yang positif lainnya supaya kita tidak fokus dengan hal-hal yang negatif yang ada di sekitar kita. Jadi itu sih kalau menurut banyak saya. Hal ya Bun yang harus dihindarin ya. Yang penting itu tadi ya, harus selalu berpikir positif, terus jangan insecure, percaya diri dan sebagainya. Betul. Wah, udah nggak kerasa nih Bun, kita udah ngobrol lama dan seru banget. Terima kasih ya Bunda udah hadir di sini nemenin Devi buat sharing-sharing sama ngobrol-ngobrol. Ya, semoga sharing-sharingnya kita berdua bisa bermanfaat buat teman-teman yang di rumah. So, sekian. Karena kurang cukup kalau belum cakap-cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.